Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Anisa Siregar. Saya dari kelas 2A Sistem Informasi. NIM saya 2509051. Jadi di sini saya akan membahas tentang perangkat keras komputer ataupun hardware. Secara sederhana, perangkat keras itu adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan pegang langsung. Semua aktivitas komputer sebenarnya bergantung pada komponen-komponen ini. Yang pertama, ada perangkat keras pada casing. Kalau kita lihat komputer, ada bagian yang namanya casing. Itu semacam rumah untuk semua komponen utama. Di dalam casing inilah semua proses penting terjadi, mulai dari data masuk, diolah, sampai akhirnya menghasilkan output. Selain itu, casing juga berfungsi melindungi komponen dari kerusakan seperti debu dan benturan. Komponen perangkat keras pada casing. Di dalam casing ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Bisa dibilang sebagai pusat kendali untuk menjalankan semua perintah. Kedua itu ada memori ataupun RAM yang membantu mempercepat proses dengan menyimpan data sementara. Ketiga itu ada motherboard yang jadi penghubung antar semua komponen supaya bisa bekerja sama. Keempat ada VGA card yang berhubungan dengan tampilan grafis, jadi pengaruh ke kualitas gambar di layar. Kemudian ada sound card yang tugasnya mengatur suara yang keluar dari komputer. Media penyimpanan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang media penyimpanan data. Komponen ini penting karena semua file, aplikasi, dan sistem operasi disimpan di sini. Tanpa penyimpanan, komputer tidak bisa menyimpan informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyimpanannya. Pertama itu ada penyimpanan internal, yaitu yang ada di dalam komputer dan biasanya lebih cepat karena langsung terhubung ke sistem. Contohnya itu RAM, Random Access Memory, yang berfungsi menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan. Selanjutnya ada ROM, ini mana ini ROM berfungsi menyimpan data permanen yang berisi instruksi dasar komputer. Kedua ada penyimpanan eksternal, ini mana eksternal ini menyimpan yang berada di luar komputer dan dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Contohnya itu ada hard disk eksternal, flash disk, dan CD, DVD. Alat input. Alat input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer agar dapat diproses lebih lanjut. Jadi, tanpa alat ini, kita tidak bisa berkomunikasi dengan komputer. Contohnya seperti keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, dan scanner untuk memindai, dan terakhir mikrofon untuk memasukkan suara. Alat output. Kalau output itu kebalikan dari input, yang dimana alat untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Misalnya monitor untuk menampilkan gambar, printer untuk mencetak, speaker untuk suara, dan proyektor untuk menampilkan yang lebih besar, layar yang lebih besar. Perangkat tambahan. Selain komponen utama, ada juga perangkat tambahan yang sifatnya opsional. Artinya tanpa komputer, artinya tanpa perangkat tambahan ini, komputer tetap bisa berjalan, tapi fungsinya jadi lebih terbatas. Contohnya modem modem yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet.
Kedua, ada network card, LAN card, yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal. Webcam eksternal digunakan untuk kebutuhan video call atau perekaman video. Handset digunakan untuk mendengarkan suara sekaligus berbicara. Dan terakhir, flash disk juga dapat dianggap sebagai perangkat tambahan untuk menyimpan data. Baik, kesimpulan dari perangkat ini Kesimpulan dari materi ini, semua perangkat keras itu saling bekerja sama dalam satu sistem, mulai dari input, lalu diproses di dalam komputer, kemudian hasilnya ditampilkan lewat output. Setiap bagian punya peran yang penting. Kalau salah satu tidak ada, kinerja komputer bisa terganggu. Baiklah, sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.